memulai videonya pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu sebelum kami mempresentasikan hasilnya. Jadi, nama saya Farsal Kafi. Saya Jura Firza. Saya Somita Jani. Saya Claudia Berkenalvin. Saya Disabiliana Yanti. Saya Wadila Ratna. Saya Kaila Cimatahira. Saya Zahra Raisa Putri Gunawan. Dan juga ada satu lagi teman kita yang tidak hadir, yaitu Revan. Jadi, materi yang diberikan oleh Pak Edwin adalah yang pertama tentang penggunaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang kedua itu tentang peran dan juga fungsi Indonesia dalam pencaturan dunia. Jadi, selamat menonton guys. Bye-bye. Halo semuanya. Jadi, hari ini kita akan ngebahas sebuah materi, yaitu tentang wilayah dan potensi sumber daya alam serta peran NKRI. Oke, yang pertama itu, jadi yang diberikan Pak Edwin ini ada dua. Yang pertama ini wilayah dan potensi sumber daya alam di NKRI. Yang kedua itu peran NKRI dalam percaturan politik. Oke, lanjut. Jadi wilayah dan potensi sumber daya alam, kita akan masuk ke sini dulu. Yang pertama itu wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu luas banget teman-teman. Oke, wilayah Indonesia itu meliputi daratan dan juga perairan, yang dimana perairannya itu lebih banyak gitu. Meliputi daratan dan perairan yang membentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miagas sampai Pulau Rote. Oke, Indonesia memiliki wilayah sekitar 5.180.053 km persegi dan terdiri dari 17.499 pulau. Oke, selanjutnya itu ada dilihat dari wilayah Indonesia sendiri. Di sini kita punya peta teman-teman. Jadi batasan daratan dari sebelah utara negara Indonesia itu terdiri atas seperti yang kita lihat ya, terdiri atas Malaysia, Filipina, Singapura, oke. Terus dari batas daratan sebelah selatan negara Indonesia terdiri dari di sini ada Timur Leste, terus ada Australia serta Samudra Hindia teman-teman, gitu. Dari daratan sebelah barat Indonesia itu ada terdiri dari Samudra Hindia dan dari timur juga ada dari Samudra Pasifik kalau kita lihat di sini ya. Oke, kita akan lanjut ke wilayah beserta sumber daya alamnya teman-teman. Secara umum Indonesia dapat dibagi menjadi 3 wilayah utama berdasarkan persebaran flora dan fauna. Kita masuk yang pertama, yaitu wilayah barat atau kita biasa sebut dengan wilayah Sundaland. Ciri khasnya itu memiliki kesamaan dengan flora dan fauna di Asia Selatan. Terus contoh spesiesnya itu ada harimau Sumatera, terus ada juga gajah dan berbagai spesies pohon dari keluarga Dipterocarpaceae. Oke, lanjut, di situ ada ekosistem. Ekosistem yang ada di wilayah barat ini juga banyak teman-teman. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis yang lebat, makanya di wilayah barat itu sering terjadi hujan teman-teman, yang mendukung keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada wilayah tengah atau Wallace dan juga ada yang namanya wilayah timur atau Sahul. Kita akan bahas dulu dari wilayah Wallace teman-teman. Yang pertama itu dari ciri khasnya seperti biasa merupakan zona peralihan antara fauna Asia dan Australia. Contoh spesiesnya ada anoa, babi rusa dan juga berbagai spesies burung endemik. Ekosistem hujan montana dan juga ekosistem laut yang kaya teman-teman. Oke, di sini juga ada wilayah timur atau Sahul. Ciri khasnya itu memiliki kemiripan dengan flora dan fauna Australia. Contoh spesiesnya itu ada kanguru, pohon, dan juga cendrawasih dan berbagai spesies ikan yang unik. Ekosistemnya itu banyak teman-teman. Yang pertama itu ada hutan hujan tropis dan juga terumbu karang yang kaya. Makanya di daerah timur itu banyak sekali terumbu karang di sekitar pantainya teman-teman. Oke, peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, kita akan masuk ke sektor maritim dan agrasi di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri itu ada 7 sektor maritim dan juga agrasi. Yang pertama itu ada maritim. Maritim itu berisi apa? Jadi maritim itu berkaitan dengan laut atau kegiatan yang berhubungan dengan laut. Contohnya nelayan menangkap ikan dan lain sebagainya, itu termasuknya dalam maritim atau perkapalan biasanya. Lanjut ke agrikultur. Jadi agrikultur itu merupakan kegiatan bercocok tanam teman-teman. Kegiatan yang ada hubungannya dengan petani gitu. Terus ada juga yang namanya aquaculture atau budaya organisme air seperti ikan, udang, rumput, laut dan lain sebagainya teman-teman. Oke. Terus ada juga perikanan. Perikanan ini sendiri khusus buat ikan-ikan yang ada di pesisir pantai yang akan dirawat oleh
orang-orang yang ada di sekitar pantai gitu, seperti nelayan. Lanjut ke perkebunan. Perkebunan itu intinya pengolahan lahan untuk menanam tanaman tertentu dalam skala besar seperti kelapa sawit, karet, teh, dan juga kopi. Lanjut ke hutanan. Kehutanan itu pengelolaan dan pelestarian hutan serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Indonesia memiliki hutan tropis yang luas dengan keanekaragaman hayati. Gak cuma tropis saja, tapi juga ada subtropisnya gitu. Oke, lanjut selanjutnya akan dijelaskan oleh Sema. Kepada Sema, dipersilahkan. Ini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif keberadaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang pertama ada sumber daya alam yang dampak positifnya itu dapat meningkatkan ekonomi. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur. Yang ketiga lapangan kerja. Dampak negatifnya itu ada 1, merusak lingkungan. Yang kedua ketergantungan ekonomi. Yang ketiga ketidakadilan sosial. Nah yang kedua nih sumber daya manusianya, dampak positifnya itu ada 1, mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Yang kedua meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Nah, dampak negatifnya itu ada pengangguran, brain drain. Yang ketiga, ada kesenjangan pendidikan. Nah, yang terakhir nih, penyelesaian masalah negatif kerusakan lingkungan. Yang pertama ada rehabilitas dan konservasi. Yang kedua ada regulasi yang ketat. Teman-teman, bab selanjutnya adalah keterkaitan sumber daya alam di Indonesia dan sumber daya manusia dari segi permasalahan dan dari segi solusi. Nah, yang pertama permasalahannya adalah eksploitasi sumber daya alam tanpa pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Nah, Indonesia kan kaya sumber daya alam ya. Kita kaya akan minyak, gas, batu bara, kelapa sawit, nikel, dan lain-lain sebagainya. Tapi sumber daya manusia yang mengelola tuh masih banyak yang kurang terampil. Akibatnya sumber daya alam diekspor mentah, sementara negara lain yang menikmati nilai tambahannya. Jadi tuh ibaratnya kita tuh kaya sumber daya alam, tapi kita nggak punya sumber daya manusia yang memadai. Jadi kita harus ngekspor mentah ke luar negeri diolah. Terus kita kalau misalkan mau mendapatkan barang itu yang udah diolah, mengimpor maksudnya, kita akan mengimpor dengan harga yang cukup mahal. Nah, contohnya itu Indonesia ngekspor bauksit ke Cina, tapi impor produk aluminium dari sana dengan harga yang lebih mahal. Nah, yang kedua adalah ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam. Sumber daya alam tuh masih jadi andalan utama dalam ekonomi Indonesia. Kalau harga komoditas global turun, ekonomi bisa goyah karena kurangnya diversifikasi. Nah, diversifikasi itu apa sih? Diversifikasi ini tuh kayak memperbanyak bidang atau memperluas pendapatan dalam bidang tertentu. Jadi kita tuh diversifikasinya tuh nggak fokus ke sumber daya alam manusia, nggak ke sumber daya alamnya aja gitu. Nah, SDM-nya tuh belum cukup siap beralih ke industri berbasis inovasi atau ke teknologi karena kita masih kurang edukasi dari teknologi. Kemudian yang ketiga adalah masalah lingkungan akibat pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Banyak eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan kayak deforestasi, pencemaran air dan tanah, perubahan iklim. Jadi SDM yang kurang teredukasi soal ekologi ikut memperburuk keadaan, misalnya kebakaran liar atau pertambangan ilegal. Nah, terus yang terakhir adalah rendahnya kualitas SDM dalam riset dan teknologi. Negara maju memanfaatkan sumber daya alam dengan teknologi canggih dan riset. Nah, Indonesia tuh ibaratnya masih ketinggalan zaman. Kita masih pakai metode yang dulu. Jadi kita masih ketinggalan dalam inovasi sehingga sumber daya alam kita ya mau nggak mau harus dikelola negara asing karena kan kita nggak bisa. Sumber daya alam kita nggak bisa. Nah, contohnya kayak tambang di Papua, Freeport yang mengelola tambang emas Papua dengan teknologi canggih, sedangkan SDM lokal masih belum bisa mandiri. Nah, kemudian ada solusinya nih. Yang pertama adalah udah pastinya mengupgrade atau meningkatkan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Jadi wajib dan harus ada peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan teknologi, khususnya di bidang pertambangan, energi, dan agribisnis. Kemudian industri hilirisasi sumber daya alam. Jadi jangan ekspor sumber daya alam mentah terus, perlu ada hilirisasi atau pengolahan dalam negeri supaya SDM bisa bekerja di sektor industri bernilai tambah. Nah, contohnya nih yang
ada di akhir-akhir ini, pemerintah udah mulai melarang ekspor nikel mentah dan pabrik smelter mulai dibangun untuk memproses nikel jadi baterai. Kemudian, diversifikasi yang udah saya jelaskan sebelumnya, diversifikasi ekonomi berbasis SDM. Perlu pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis inovasi seperti industri kreatif, digital, dan manufaktur. Kayak misalkan nih negara Singapura kan nggak punya sumber daya alam, tapi SDM mereka unggul di sektor teknologi dan keuangan. Kemudian yang terakhir adalah kebijakan keberlanjutan dalam pengelolaan SDA. Regulasi ketat soal eksploitasi SDA supaya ada keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Misalkan kayak SDM lokal harus diberdayakan dengan sistem insentif untuk ikut menjaga SDA. Jadi bukan cuma jadi buruh di tanah sendiri. Dan pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang peran NKRI dalam pencaturan politik internasional. Pada bab ini, kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, peran Indonesia dalam ASEAN salah satunya adalah dengan dibentuknya anggota MEA. MEA sendiri merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA dibentuk dari kesepakatan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dikenal dengan Visi ASEAN 2020. Tujuannya sendiri adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, berdaya saing ekonomi tinggi, pembangunan ekonomi yang merata dan berimbang, serta terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Tujuan dibentuknya MEA itu memiliki tujuan agar kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang sejahtera dan pemerataan pembangunan ekonomi di setiap negara anggotanya itu merata. Peran Indonesia dalam MEA yang pertama adalah mewujudkan pasar tunggal dan basis produksi di ASEAN, yaitu pasar tunggal sendiri memiliki makna di mana kondisi kegiatan ekonomi jual beli pasar itu bebas, tidak ada hambatan nasional. Yang selanjutnya adalah mendukung program MEA untuk mengatasi permasalahan ekonomi, meningkatkan stabilitas perekonomian ASEAN, dan juga selanjutnya melalui MEA kita akan melakukan proses ekspor dan impor ke negara tetangga tidak lagi dikenakan biaya. Kerjasama ini juga dapat menstabilkan perekonomian negara karena MEA mencegah terjadinya kesenjangan sosial antar negara anggota. Upaya Indonesia memperkuat sektor perdagangan di kawasan ASEAN antara lain adalah meningkatkan volume perdagangan antar negara anggota dengan mengurangi hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Yang kedua adalah Indonesia juga berusaha memperluas akses pasar bagi produk-produknya sehingga lebih mudah bersaing dan diterima di negara-negara ASEAN lainnya. Contohnya, yang pertama penghapusan tarif dengan menurunkan atau menghapus tarif bea masuk bagi produk tertentu melalui ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang kedua, Indonesia menyesuaikan standarisasi produk dengan standar ASEAN agar lebih mudah diekspor ke negara lain. Yang ketiga, Indonesia menjalin perjanjian perdagangan bilateral di dalam ASEAN untuk memperluas akses pasar. Oke, baik, kita lanjut ke partisipasi Indonesia dalam PBB. Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia melalui kontingen Garuda, pasukan penjaga perdamaian dari militer Indonesia di bawah naungan PBB. Misi ini telah dikirim ke berbagai negara konflik termasuk Timur Tengah yaitu Mesir, Lebanon, Palestina, Irak, ASEAN seperti Filipina, Kamboja, Vietnam, dan kemudian ada Eropa Timur yaitu Georgia dan Bosnia. Oke, apa saja misi perdamaian yang pernah diikutin? Oke, misi perdamaiannya meliputi UNIFIL, Unit National Intermediate Force in Lebanon, misi perdamaian di Lebanon untuk menjaga gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Kemudian ada MONUSCO atau United National Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. Misi di Republik Demokratik Kongo untuk menstabilkan negara setelah perang sipil. Kemudian ada MINUSCA, United National Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic. Misi di Republik Afrika Tengah untuk membantu meredakan konflik dan melindungi warga sipil. Kemudian yang terakhir adalah UNDOF, United National Disengagement Observer Force, misi di daratan tinggi Golan antara Suriah dan Israel. Oke,
Indonesia beberapa kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan juga Dewan Keamanan PBB non-permanen. Dari posisi ini, Indonesia sering mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan HAM, terutama di negara berkembang atau yang sedang berkonflik. Isu HAM yang sering disuarakan di Indonesia antara lain yang pertama, hak Palestina. Indonesia mendukung kemerdekaan dan menekan komunikasi internasional untuk mengasih solusi adil di sidang PBB. Kemudian ada Rohingya. Indonesia ikut menyuarakan perlindungan etnis Rohingya di Myanmar, termasuk mendorong situasi damai dan bantuan kemanusiaan. Kemudian ada pembangunan dan HAM. Indonesia menyuarakan hak pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan negara-negara Global South. Kemudian terakhir ada toleransi dan anti diskriminasi. Indonesia sering mengusulkan konsep toleransi dan keberagaman, misalnya lewat resolusi PBB soal moderasi beragama. Kemudian peran Indonesia dalam diplomasi HAM. Yang A, mengajukan resolusi dan voting PBB. B, menjadi mediator atau penengah dalam konflik HAM global. Kemudian yang terakhir, mempromosikan dialog dibanding sanksi dan tekanan sepihak. Oke, selanjutnya ada hubungan bilateral dan multilateral Indonesia dengan negara-negara besar. Hubungan bilateral, hubungan atau kerjasama antara dua negara yang didasarkan kesepakatan atau perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, A. Kerjasama Indonesia-Cina. Infrastruktur dan investasi. 1. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bagian dari inisiatif Samudra dan Jalan Belt and Road Inisiatif Cina. 2. Investasi di kawasan industri, yaitu di Morowali untuk pengolahan nikel dan Batang untuk industri manufaktur. Yang ketiga ada investasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan energi terbarukan di Indonesia. Manfaat Indonesia, infrastruktur berkembang, lapangan kerja meningkat. Cina mendapatkan akses pasar dan sumber daya alam strategis. Oke, selanjutnya ada contoh. Yang B, mempererat hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan dan keamanan. 1. Latihan militer Garuda Shield, yaitu latihan tahunan TNI dan USRM bertujuan meningkatkan kemampuan tempur, kerjasama, dan interoperabilitas antar kedua negara. Yang kedua ada penjualan alutsista alat utama sistem persenjataan, membeli pesawat tempur F-15X dari AS dan AS, mendukung modernisasi kapal perang dan sistem pertahanan Indonesia. Yang ketiga ada kerjasama keamanan maritim. AS membantu Indonesia dalam penguatan pengawasan perairan melalui bantuan kapal dan teknologi radar. Yang keempat, kemiliteran dalam penanggulangan terorisme. AS bekerja sama dengan Indonesia dalam program pelatihan dan pertukaran internet untuk mencegah ancaman terorisme. Indonesia menerima bantuan dalam penguatan kapasitas aparat keamanan seperti Densus 88. Selanjutnya ada tujuan dari kerjasama Indonesia sama Amerika, yaitu meningkatkan stabilitas kawasan Indonesia Pasifik dan memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hubungan multilateral, hubungan atau kerjasama dari lebih dari dua negara di berbagai bidang dan mencapai tujuan bersama. Hubungan multilateral Indonesia di berbagai bidang. A. Ekonomi dan perdagangan. Indonesia bekerja sama untuk meningkatkan perdagangan dan investasi serta mengatasi tantangan ekonomi global. Melalui G20, Indonesia berdiskusi dengan Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa mengenai isu-isu ekonomi global seperti kebijakan fiskal, perdagangan internasional, dan penanganan krisis ekonomi. Hubungan multilateral Indonesia di berbagai bidang, yaitu B. Kesehatan. Saat pandemi COVID-19, Indonesia bekerja sama dengan WHO dan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan penanganan pandemi. Yang C. Keamanan dan perdamaian. Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke berbagai negara konflik, Lebanon dan Republik Demokratik Kongo. D. Pendidikan dan budaya, seperti pertukaran pelajaran dan pegadaian festival budaya. E. Lingkungan hidup. Lewat forum COP Conference of the Parties, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara besar tentang masalah lingkungan global. F. Teknologi dan inovasi, bekerja sama untuk mengembangkan ekonomi digital dan informasi teknologi. Kita akan masuk ke kontribusi Indonesia dalam isu-isu global. Jadi Indonesia itu menunjukkan komitmennya teman-teman dalam mengatasi perubahan iklim dengan berbagai langkah konkret untuk mengurangi emisi karbon. Salah satu langkah utama melalui Paris Agreement yang ditandatangani pada 2015. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sehingga 41% teman-teman dengan
bantuan internasional pada tahun 2030. Itu masih ada sekitar ya 5 tahun lagi lah dari sekarang gitu. Oke, lanjut. Nah, contoh konkret dari upaya ini termasuk yang pertama itu restorasi lahan gambut, terus penggunaan energi terbarukan dan juga program karbon kredit. Oke, restorasi lahan gambut. Indonesia memiliki sejumlah besar lahan gambut yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber emisi karbon yang besar. Pemerintah telah membentuk Badan Restorasi Gambut atau BRG untuk merestorasi lebih dari 2 juta hektar lahan gambut yang rusak. Ini bertujuan untuk mengurangi kebakaran lahan gambut yang menyebabkan emisi karbon tinggi. Jadi di Indonesia itu banyak sekali lahan-lahan gambut yang mudah terbakar dan bisa menyebabkan emisi karbon gitu. Nah, terus Indonesia itu merestorasi lebih dari 2 juta hektar untuk agar lahan gambut yang rusak ini bisa direstorasi gitu. Jadi nggak mudah terbakar. Oke, selanjutnya itu penggunaan energi terbarukan. Indonesia juga beralih ke sumber daya energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi. Misalkan pembangunan pembangkit listrik, tenaga surya di berbagai wilayah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Nah, kalau untuk energi terbarukan ini contoh nyatanya itu ada di penggunaan motor listrik, mobil listrik yang di Indonesia untuk saat ini gitu. Dan juga bus listrik yang udah ada di Transjakarta. Dan selanjutnya itu ada program karbon kredit. Indonesia telah meluncurkan program kredit yang memungkinkan perusahaan dan negara lain untuk membeli kredit karbon yang dihasilkan dari proyek-proyek pengurangan emisi di Indonesia. Ini mendorong investasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan dan membantu mengurangi emisi global. Oke, selanjutnya reboisasi dan juga penghijauan. Pemerintah dan berbagai organisasi swasta serta LSM atau lembaga swadaya masyarakat terlibat dalam program reboisasi dan penghijauan untuk menanam kembali hutan-hutan yang telah gundul. Upaya ini tidak hanya menyerap karbon dari atmosfer, tetapi juga menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem. Jadi yang seperti kita ketahui itu, Indonesia itu banyak sekali lahan-lahan yang hutannya pada gundul, sehingga bisa menyebabkan yang namanya global warming gitu. Sehingga kita tuh harus ada yang namanya reboisasi, termasuk dari pemerintah dan juga organisasi-organisasi masyarakat gitu. Jadi untuk mempertebal atmosfer supaya juga menjaga keanekaragaman hayati gitu. Oke, memimpin diskusi mengenai keamanan maritim dan kebebasan navigasi di kawasan Indo-Pasifik. Keamanan maritim mencakup perlindungan perairan dan ancaman seperti sengketa teritorial, pembajakan, perikanan ilegal, dan penyelundupan. Kebebasan navigasi adalah hak semua negara untuk berlayar di perairan internasional sesuai UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Indo-Pasifik adalah kawasan strategis dengan jalur perdagangan utama yang harus dijaga stabilitasnya. Oke, selanjutnya beberapa contohnya itu seperti di Laut Cina, Operasi Amerika Serikat, Latihan Malabar, dan peran Indonesia menguatkan angkatan laut untuk diplomasi untuk menjaga stabilitas kawasan. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Kita sudah ada di akhir materi. Tadi dibuka oleh saya dan juga ditutup oleh saya. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.